Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah yang sangat mulia insyaallah ta'ala, yaitu ibadah salat zuhur. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga bersama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah menjelaskan atau menyampaikan tentang sifat-sifat penduduk surga, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat penduduk surga, yaitu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Qaf. Allah mengatakan, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Man khasyar rahmana bil ghaib, siapa yang takut kepada Allah yang Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghaib, wa jaa bi qalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan dirinya daripada dosa dan kemaksiatan, atau membersihkan hatinya daripada dosa dan kemaksiatan. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang di dunia ini membersihkan hatinya daripada dosa dan kemaksiatan? Karena mereka tahu bahwasanya bersihnya hati sangat besar pengaruhnya terhadap anggota tubuh yang lainnya. Bersihnya hati, baiknya hati sangat besar pengaruhnya terhadap anggota-anggota tubuh yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwasanya hati itu adalah raja daripada semua anggota tubuh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia atau pada tubuh manusia terdapat segumpal darah. Idza salahat jasadu kulluh, salahal jasadu kulluh. Apabila darah ini baik, maka semua jasadnya akan ikut baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila darah ini rusak, maka semuanya akan rusak.
Maka oleh karena itu jamaah dimiliki Allah, apakah dia? Ala wahiyya al-qalbu, yaitu segumpal darah itu adalah hati yang ada di dalam dada manusia. Jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan di antara nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan tentang hatimu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan inna sam'a, sesungguhnya penglihatanmu, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, dan penglihatanmu, wal fuada, dan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau mendapatkan dirimu senang, suka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau senang melakukan salat, suka baca Quran, maka ini pertanda bahwasanya hatimu adalah hati yang bersih. Kenapa? Karena seseorang yang hatinya dipenuhi oleh dosa, maka dosa inilah yang akan menghalangi dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau gemar melakukan maksiat, suka lihat maksiat, mendengarkan yang haram, melihat yang haram, bicara yang tidak baik, maka ini pertanda hatimu adalah hati yang tidak bersih, hati yang tidak bersih daripada dosa. Jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus membersihkan diri kita atau membersihkan hati kita daripada dosa dan kemaksiatan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa harus kita bersihkan hati kita daripada dosa dan kemaksiatan? Karena semua kita tahu bahwasanya tidak ada yang selamat di akhirat kelak kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di padang mahsyar ketika dikumpulkan seluruh manusia. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dan Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat, la yanfa'u mal, hartamu tidak berguna. Maksudnya apa? Hartamu yang banyak tidak akan bisa menyelamatkanmu dari azab Allah ketika itu, pada hari kiamat. Wala banun, bahkan anakmu yang engkau cintai sekalipun di dunia ini, engkau rela mengorbankan apa saja buat anakmu, minta ini kasih, minta ini kasih, anakmu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untukmu di akhirat kelak. Artinya di padang mahsyar. Anda ingatkan, di padang mahsyar, yang ketika itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Datang kepada Nabi Adam, katanya urus diri sendiri. Kepada Nabi Ibrahim, urus diri sendiri. Datang kepada Nabi Nuh, urus diri sendiri. Semua nabi yang didatangi mengatakan urus diri sendiri.
Itu di mana? Di padang mahsyar. Ya, sebagaimana kita ketahui di padang mahsyar adalah hari yang sangat panas. Ya, kalau kita berikan ibarat seperti di Arafah saja, ya kan? Panasnya luar biasa, banyak orang yang mati karena kepanasan di musim haji. Apalagi di padang mahsyar, yauma la yanfa'u mal, pada hari tidak berguna hartamu ketika itu, nggak bisa membantumu. Begitu juga dengan anakmu, tidak bisa membantumu, istrimu, nggak ada yang bisa membantumu ketika itu. Apa yang bisa membantumu? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hatimu. Hatimu yang engkau bersih daripada dosa dan kemaksiatan. Hatimu yang engkau jauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat, dan engkau isi dengan ketaatan kepada Allah dengan amal soleh. Inilah yang akan menyelamatkanmu ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka orang yang celaka di dunia ini, di akhirat kelak adalah orang yang hatinya qasiyah, keras. Bahkan sekeras batu, bahkan melebihi daripada batu. Waliyadu billahi min dzalika. Hati yang keras tidak akan mau menerima kebenaran. Serius. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak, kenapa? Tidaklah mereka itu mendustakan Al-Quran. Tidaklah mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Dikarenakan apa? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena perbuatan yang mereka usahakan di dunia ini, yaitu dosa dan kemaksiatan. Maka kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, itu pertanda hatinya penuh dengan dosa. Dikasih nasihat, yang dibacakan ayat Quran, tidak menerima, pertanda dia itu punya dosa. Ya, maka oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa saya di antara orang yang akan masuk neraka itu adalah, yaitu orang-orang yang memiliki hati lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami agama ini. Hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa'iyadzubillah. Sebelum Anda tutup, hati kalau sudah keras, penuh dengan dosa, maka dia akan melihat kebatilan seperti kebenaran. Kebenaran itu adalah apa? Kebatilan. Terbalik sama dia. Yang seharusnya ini adalah diterima sama dia, yang hak ini akhirnya ditolak sama dia. Karena banyaknya dosa di dalam dirinya, maka semuanya kebalik. Orang yang tidak baik didengarin. Ini bahaya. Orang yang tidak baik dalam menyampaikan agama didengarin, banyak pengikutnya. Ketika ada orang baik menyampaikan Al-Quran, hadis, kisah-kisah para sahabat, tidak mau dengarin. Ada apa? Jangan-jangan hatinya penuh dengan apa? Penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Waliyadu billahi min dzalika. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.